Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 253 episode 98. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallow Star chapter 254 episode 99. Cerita yang di video berbeda dengan versi animasinya, karena ini adalah versi novel, jadi tolong dimaklumi. Malam, laut hitam pekat yang dalam menderu, angin bertiup deras, dan semuanya gelap. Dan di atas lautan, musuh terbesar dan paling menakutkan manusia, monster yang menelan. Terlibat dalam pertempuran dengan dua pejuang manusia terbesar Hong dan Dewa Guntur. Gemuruh. Dalam sekejap, Hong dan Dewa Guntur sudah mulai menggunakan teknik paling kuat yang tersedia untuk petarung dengan domain. Jika mereka tidak memiliki domain sendiri, mereka tidak akan memiliki cara untuk memanfaatkan keterampilan seperti itu. Seluruh tubuh Hong, termasuk tombak itu, dalam sekejap, diselubungi dalam cahaya hitam. Dewa Guntur diselimuti cahaya seperti ular hijau. Haha, Dewa Guntur tertawa keras. Haha, Hong juga tertawa. Siu. Keduanya segera menjadi dua sinar cahaya. Langsung menyerang monster yang menelan dari arah yang berbeda. Monster yang menelan itu melayang di udara, pupil matanya yang gelap dengan dingin memelototi kedua manusia yang bergegas ke sana. Dari sudut pandangnya, kedua manusia ini tidak lain adalah semut, dua semut yang sedikit lebih kuat daripada yang lain yang tak terhitung jumlahnya. Yang Zhou, di dalam ruang pelatihan Dojo Limits. Luo Feng ada di samping keluarganya, menonton layar dengan gugup. Mereka memberikan semuanya, Luo Feng, dengan Hong dan Dewa Guntur memberikan segalanya, mereka sudah mulai membakar jiwa mereka. Pertempuran mereka akan berlangsung paling lama 1 menit. Dalam semenit, jika monster yang menelan belum terbunuh, mereka berdua tidak akan bisa menolak. Suara babata bergema di kepala Luo Feng. Hati Luo Feng dalam hiruk pikuk, bakar jiwa, apakah ini mirip dengan pembakaran jiwa pembaca jiwa planet Yunmo? Di dalam berbagai buku dan manual Yunmo Planet, ada banyak yang berkaitan dengan dasar-dasarnya. Namun, dalam manual, ada juga beberapa teknik rahasia, misalnya, dan lainnya. Masing-masing dari mereka sangat dalam dan dalam, tentu saja. Ada keterampilan mengenai bakar jiwa. Ini benar-benar berbeda, dari segi tingkat keterampilan, versi Yunmo Planet jauh lebih tinggi. Namun, sementara level skill lebih tinggi. Kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan keduanya. Babata berkata, apa yang mereka manfaatkan sekarang, adalah langkah utama yang hanya bisa digunakan oleh petarung dengan domain. Semangat. Kekuatan mentah, kekuatan kemauan semuanya berkumpul bersama melalui alam semesta, meledak pada tingkat kekuatan yang luar biasa. Sangat menakutkan. Jika mereka bisa membunuh musuh dalam waktu singkat, mereka masih bisa hidup. Namun, jika monster yang menelan tidak mati, maka mereka akan mati, kata Babata. Apakah penjaga perak cair sudah sampai di sana? Luo Feng bertanya. Saat itu di reruntuhan arkeologis 12, Luo Feng telah memperoleh 3 penjaga perak cair yang tak berdaya. Namun melalui perbaikan Babata dan penambahan daya, mereka sekarang dapat digunakan lagi. Hampir. Namun, Luo Feng, penjaga perak cair adalah pengawal. Mereka berdua telah melakukan misi bunuh diri. Jadi bahkan penjaga perak cair tidak akan memiliki kemampuan untuk membantu, kata Babata tanpa daya. Kita hanya bisa melakukan semua yang kita bisa dan mengundurkan diri ke nasib. Luo Feng menatap layar. Sementara percakapan dengan Babata tampak panjang, sebenarnya. Karena itu hanya pikiran yang memantul ke sana kemari, itu hanya butuh beberapa saat. Dan dalam waktu singkat itu, pertempuran di layar sudah mencapai klimaksnya. Itu bisa dianggap sebagai pertempuran tingkat bintang, yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang oleh orang biasa. Mereka hanya bisa menonton tayangan ulang di samping.
versi yang melambat dan mendengarkan penjelasannya. Dan Luo Feng adalah satu-satunya orang di seluruh aula pelatihan yang mampu menyaksikan pertempuran dengan jelas. Tidak bagus, keterampilan melahap yang terbaik. Ekspresi Luo Feng berubah. Langit di atas lautan Pasifik. Ekor binatang bertanduk emas itu telah menjadi kabur, dengan cepat mengayun melewati ruang dan mencambuk ke arah Hong dan Dewa Guntur. Suara ledakan terdengar. Binatang bertanduk emas itu merasakan kekuatan luar biasa dari tombak musuh, mengurangi kekuatan di ekornya. Melolong. Binatang bertanduk emas mengangkat kepalanya dan mengeluarkan telinga yang melolong, itu sangat marah. Awalnya mereka mengira keduanya hanyalah semut yang sedikit lebih kuat. Bahwa itu hanya membutuhkan kekuatan normal untuk dengan mudah menghancurkan mereka. Namun setelah terlibat, ia menyadari dua manusia mungil ini memiliki kekuatan yang jauh lebih mengejutkan. Lebih dari sekadar ingatan tentang garis keturunan dan pengetahuan yang telah diberitahukannya tentang manusia Traveler Bintang. Juga, keterampilan pedang, keterampilan tombak jauh lebih mengejutkan. Setiap tebasan, setiap tembakan tampaknya dilakukan oleh ahli, membuatnya tidak dapat diprediksi sama sekali. Bisa dikatakan, binatang bertanduk emas ini yang baru dilahirkan selama setahun. Dengan umur panjang di depan, sebanding dengan bayi manusia yang baru saja lahir dan masih minum susu. Meskipun garis keturunannya elit, kenangan garis keturunannya luas dan besar. Tetapi selain teknik alaminya, semua pengetahuan dan kenangan lainnya harus dipelajari. Waktu 1 tahun, bagaimana itu cukup? Secara teoritis, bahkan dibandingkan dengan Luo Feng. Itu jauh di belakang. Dibandingkan dengan Hong dan Dewa Guntur yang telah melangkah ke dunia domain, perbedaannya mencapai ratusan ribu mil. Dua prajurit yang menggunakan jiwa terbakar. Versus binatang bertanduk emas yang menderita luka berat, perbedaannya tidak terlalu besar. Mengaum. Binatang bertanduk emas membuka mulutnya. Tidak baik. Cermat. Ekspresi Hong dan Dewa Guntur berubah, seluruh dunia menyaksikan melalui satelit adegan ini, ekspresi para pejuang dan prajurit semua berubah. Semua orang telah melihat kemampuan unik binatang bertanduk emas sebelumnya, melahap. Gemuruh. Hong dan Dewa Guntur mengikuti rencana pertempuran mereka dari sebelumnya. Segera menuju ke arah yang sama dan terbang. Keduanya benar-benar terjebak bersama. Murid binatang bertanduk emas mensurvei dua titik kecil ini, lebih marah daripada sebelumnya. Dua manusia kecil yang tidak layak ini pada dasarnya meminta untuk dibunuh. Itu mengira itu bisa menelan satu persatu, karena mereka bersama, itu bisa menelan keduanya. Cici, ruang tak berbentuk menyebar ke beberapa ratus meter di sekitar, benar-benar menutupi Hong dan Dewa Guntur di daerah itu. Saudara Hong, ekspresi Dewa Guntur sedikit berubah. HMPH. Dengan lambaian tangannya, Hong membuat sejumlah besar sisa-sisa logam hitam muncul di antara dirinya dan monster yang menelan. Itu penuh sesak sehingga tampaknya tidak ada ruang sama sekali di antara keduanya. Jika didasarkan pada massa, jumlah besar sisa-sisa logam tampak lebih besar daripada monster yang menelan sedikit. Panjang 180 meter, lebar 120 meter, tinggi 100 meter, itu adalah perkiraan jumlah. Sejumlah besar sisa-sisa logam padat dikemas bersama-sama. Orang harus tahu bahwa kapal naga hitam Gunung X-81 yang Luo Feng dapatkan hanya 100 meter besar. Dan sementara logam kapal mungkin banyak, ada banyak ruang di dalamnya, seperti aula besar, kabin. Ruang kontrol del. Ini berarti bahwa kapal perang, kapal angkut, dan yang lainnya semuanya hanyalah peluru. Mereka tidak mungkin sepenuhnya terbuat dari logam. Namun, apa yang muncul adalah logam padat yang tetap berupa mainan. Kami membiarkanmu menelan semua yang kamu inginkan. Jika Anda tidak dapat mengambilnya setelah menelan beberapa pangkalan militer,
Ini adalah reruntuhan kapal kuno yang mungkin kualitasnya jauh lebih tinggi daripada logam di seluruh bumi. Bahkan, dengan begitu banyak logam, bahkan cukup untuk membangun 10 kapal pengintai. Mari kita lihat apakah kamu bisa menelan semuanya. Mata Hong dingin saat dia berpikir pada dirinya sendiri. Akal sehat, itu mirip dengan pria yang makan sesuatu, begitu dia makan terlalu banyak. Mereka akan kelebihan makanan. Aku akan menambahkan lebih untukmu. Pandangan Hong dingin, dengan cepat melambaikan tangannya. Hua, 1 set logam panjang yang padat. Ayolah. Ini semua dari saya mengumpulkan dari berbagai negara, ada total 18 bom hidrogen. Ada bom atom lain yang digunakan untuk meledakkan bom hidrogen. Hong baru saja mengeluarkan bom hidrogen. Mengaum. Binatang bertanduk emas itu sangat marah sehingga berhenti melahap dan meraung. Terakhir kali, bom hidrogen 1,5 juta ton dan kekuatannya, binatang itu masih ingat dengan jelas. Sekarang 18 bom lagi? Sementara ukuran mereka lebih kecil, binatang bertanduk emas tidak berani menelan secara acak. Dan yang panjang 180 meter, lebar 120 meter dan tinggi 100 meter, terbuat dari sisa-sisa logam. Juga tidak berani menelan. Mengapa harus menggunakan beberapa perjalanan untuk menelan logam, dan bukan hanya sekali dan hanya menelan lebih banyak? Itu karena perutnya punya batas. Manusia makan terlalu banyak akan kembung. Itu adalah logika yang tidak berani makan terlalu banyak. Setelah semua logam ini, hanya 1 potong yang setara dengan logam normal bumi 100 dengan ukuran yang sama sepotong. Makan begitu banyak, dunia internalnya akan sangat membengkak, akan runtuh, begitu dunia internal runtuh. Ia juga akan mati. Mengaum. Itu mengeluarkan raungan marah, tanduk binatang buas bertanduk emas yang sangat marah di dahinya tiba-tiba mulai bersinar melalui ukiran emas. Murid-muridnya juga berubah menjadi warna emas yang cerah. Cahaya emas dengan cepat mengikuti lehernya, belakang dan sampai ke cakar depannya. Cakar tajam yang digunakan untuk menyerang secara langsung. Peng! Sejumlah besar sisa-sisa logam dipukul sampai terbang di seluruh. Cakar tajam itu segera menyerang melewati logam ke tempat Hong dan Dewa Guntur berada. Namun saat cakar besar itu menyebarkan logam dalam jumlah besar, gelombang hitam segera melaju. Kecepatannya mengejutkan. Suara yang sangat lembut, seperti rambut yang terbakar, persis seperti bagaimana monster yang menelan dipukul oleh laser B6 sebelumnya. Gelombang hitam menyapu melewati cakar dan menabrak langsung ke perut binatang bertanduk emas. Sisiknya yang sangat kuat sebenarnya dibor ke dalam, meninggalkan lubang. Saudara Hong, suara sedih terdengar keras di langit. Kilatan petir tergila-gila ke rongga itu. Roar. Merasa pria berpakaian hitam benar-benar mengebor ke dalam tubuhnya, binatang bertanduk emas yang marah mulai mencakar ke arah pria berpakaian putih botak tertutup. Gelombang udara yang kuat melaju ke arah pria botak berpakaian putih, darah segar menyembur kemana-mana, pinggang pria berpakaian putih itu telah diiris menjadi daging cincang. Hanya bagian atasnya yang baik-baik saja hanya karena baju besi yang diberikan Luo Feng padanya. Siu. Dia tidak mundur, bahkan dengan bagian bawah tubuhnya berkeping-keping, dia masih harus bergegas. Dia jelas pada rencana mereka, Hong akan mengebor binatang bertanduk emas dan harga skill yang harus dia bayar menggunakan keterampilan seperti itu menakutkan. Rencana mereka dari awal hanya satu. Untuk membunuh binatang bertanduk emas, cara terbaik adalah memasuki tubuhnya. Bagaimanapun, terlepas dari kematian, kita masih harus membunuhnya. Ada setengah bayangan manusia kulit putih. Kedua mata memerah, kegilaan melampaui apapun yang terlihat sebelumnya. Pencahayaan membungkus dirinya sendiri tentang bagian bawah dari siluet orang kulit putih. Ia menembus langsung ke dalam rongga. Roar. Binatang bertanduk emas itu meraung dengan marah,
Namun kedua manusia itu sudah masuk ke dalam daging dan tubuhnya. Seluruh dunia menjadi sunyi. Luo Feng menatap layar hanya untuk melihat binatang bertanduk emas yang sangat marah, sementara sisi kanan layar menunjukkan tayangan ulang dan memperlambat rekaman. Dalam tayangan ulang, kulit Hong berlumuran darah, hampir seperti dewa gila, menembus sisik binatang bertanduk emas dan masuk ke tubuhnya. Dewa Guntur, dengan hanya setengah dari tubuhnya yang tersisa. Dengan terburu-buru masuk ke dalam tubuhnya, mempertaruhkan semuanya untuk membunuh binatang bertanduk emas. Akhir dari chapter 254 episode 99. Terima kasih.